Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam bab 2. Kalau minggu yang lalu kita mempelajari tentang makna-makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pada kesempatan kita kali ini, Ibu akan membahas tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, tentang hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak ibu yang hebat, perlu kalian ketahui bahwa tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Untuk apa? Untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah BPUPKI. Tapi yang mensahkan itu adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anak ibu yang semangat, sebagai peraturan negara yang tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba ingat-ingat kembali pelajaran kalian kelas 8. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, kalau dulu itu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, di situ ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian peraturan di bawahnya adalah TAP MPR, lalu Undang-Undang atau Perpu, ada PP, peraturan pemerintah, kemudian Perpres, peraturan presiden, Perda, peraturan daerah, dan peraturan desa. Nah, anak-anak ibu, biasanya ketika ujian sekolah, soal yang berkaitan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tadi Ibu sampaikan, selalu ada. Jadi tolong diingat, dicatat, dan digaris bawahi oleh kalian di buku catatan kalian masing-masing. Baik, kita lanjutkan ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pembukaan, terdiri dari 4 alinea, kemudian ada batang tubuh. Batang tubuh itu mengandung pokok-pokok pikiran. Jadi penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau disebut konvensi. Konvensi itu adalah hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, dalam batang tubuh itu terdiri dari berapa? Atau terdiri dari apa saja? Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah penjelasan. Anak-anak ibu yang hebat, ada pertanyaan. Bisakah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirubah? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa dirubah adalah batang tubuhnya, karena kita sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah. Kenapa?
Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dasar dan tujuan bangsa Indonesia. Dasarnya apa? Pancasila. Sedangkan tujuannya apa? Menciptakan negara adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Dan itu semua ada dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita lanjutkan ya anak-anak. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan, kedua pokok pikiran keadilan sosial, ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, sekarang akan Ibu jelaskan masing-masing dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok pikiran persatuan. Bunyinya sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perorangan, dan negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Lalu pokok pikiran yang kedua, keadilan sosial. Bunyinya adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Pokok pikiran kedua ini juga hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Bunyinya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu pokok pikiran yang terakhir, yang keempat, bunyinya adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, bahwa negara wajib memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing berdasarkan agama yang diakui sah oleh negara. Kemudian, negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, demikianlah 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lain adalah merupakan pancaran dari Pancasila. Sehingga keempat pokok pikiran itu juga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Anak-anak ibu yang hebat, sudah menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus sebagai generasi penerus perjuangan bangsa untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, wujud sikap positif apa sebagai warga negara Indonesia yang harus ditunjukkan? Yang pertama, bagi para pelajar, tentu saja belajar dengan giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas.
Lalu, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, negara, dan orang tua. Contoh, tawuran, merusak lingkungan, narkoba, dan sebagainya. Lalu, melestarikan kehidupan yang demokratis dalam keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, berusaha untuk mewujudkan tujuan negara dan mengisi kemerdekaan dengan sesuatu hal yang positif. Be kreatif, jadilah pemuda-pemuda Indonesia yang kreatif. Menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi sikap toleransi beragama, menjalankan peraturan yang ada di negara Indonesia dengan sebaik-baiknya, dan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan atau keinginan kalian. Nah, itu wujud sikap positif bagi warga negara Indonesia. Lalu, apa wujud sikap positif bagi para penyelenggara negara? Yang pertama, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Nah, yang kedua, dalam pengambilan kebijakan politik harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat, menjaga keutuhan wilayah, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Kemudian cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta menjalankan kebijakan negara dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai yang demokratis. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan dari materi bab kedua. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan langsung saja chat di Google Classroom ini ya. Dan sebagai catatan, tolong kalian pelajari kembali materi-materi yang pernah Ibu sampaikan di Google Classroom ini. Kemudian baca juga buku paket kalian. Dan pelajari kembali soal-soal yang pernah Ibu berikan kepada kalian, karena itu bahan-bahan kalian untuk menghadapi penilaian tengah semester nanti. Nah, anak-anak Ibu yang hebat, sampai di sini dulu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.